Baik, saya Nanda Tripadmawati akan menjelaskan hasil pekerjaan UTS perpajakan saya. Langsung saja, yang pertama, diketahui Pak Aryadi merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan Jaya Selalu dengan status K3 yang sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Kemudian penghasilan sebulannya sebesar 10 juta rupiah dengan iuran pensiunnya sebesar 250 ribu rupiah dan PCKP yang sudah diketahui 4.500.000 rupiah. Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang Pak Aryadi, langsung saja kita uraikan. Yang pertama ada penghasilan sebesar 10 juta rupiah yang sudah diketahui, kemudian dikurangi dengan yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan sendiri ini dapat dari 5% dari penghasilan. Jadi 5% dari penghasilan Pak Aryadi 10 juta rupiah itu hasilnya 500.000. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 250.000 dijumlahkan menjadi 750.000, kemudian dikurangi dengan penghasilan yang tadi mendapatkan hasil 9.250.000 yang merupakan penghasilan neto sebulan. Nah, untuk mendapatkan penghasilan neto tahun 9.250.000 yang tadi dikalikan dengan 12 bulan mendapatkan hasil 111 juta. Kemudian ditambahkan dengan PTKP yang sudah diketahui 4.500.000. Kemudian karena Pak Aryadi merupakan karyawan dengan status K3 dan sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak, maka PTKP yang sesuai dengan status Pak Aryadi ini sebesar 72 juta. Jadi ditambahkan dengan PTKP yang sudah diketahui mendapatkan hasil 76.500.000. Untuk mendapatkan hasil penghasilan kena pajak, maka 111 juta dikurangi dengan 76.500.000 mendapatkan hasil 34.500.000 yang merupakan penghasilan kena pajak Pak Aryadi. Kemudian untuk menghitung PPH hasil 21 PPH pasal 21 terutang selama setahun, yaitu 5% dikali 34.500.000 hasilnya 1.725.000. Kemudian untuk PPH pasal 21 terutang selama sebulan 1.725.000 dibagi 12 bulan hasilnya 143.750 rupiah. Kemudian nomor 2 diketahui ada PT Jaya Selalu mengimpor barang dari Jerman dengan rincian sebagai berikut. Ada nilai faktur sebesar 30.000 US dollar, ada biaya asuransi sebesar 5%, biaya angkut 10%, biaya masuk 20%, dan biaya masuk tambahan 10%. Kemudian kurs keuangan yang diketahui saat itu 1 US dollar itu senilai dengan 15.000 rupiah. Yang pertama hitunglah PPH pasal 22 yang dipungut jika memiliki API dan PPH 22 yang dipungut jika tidak memiliki API. Perhitungannya yang pertama kita jumlahkan nilai faktur atau cost yaitu 30.000 US dollar, terus ada biaya asuransi atau insurance yang dihitung yaitu 5% dikali 30.000 US dollar mendapatkan 1.500. Kemudian ada biaya angkut atau freight 10% dikali 30.000 US dollar kita dapatkan 3.000. Kemudian kita jumlahkan shiftnya kita jumlahkan dari nilai faktur, biaya asuransi, dan biaya angkutnya itu kita dapat hasil 34.500 US dollar. Kemudian kita konversi ke rupiah, kita dapat hasil shift dalam rupiah itu dengan cara 34.500 US dollar dikalikan dengan 15.000 atau kurs keuangan pada saat itu kita dapat hasil 517.500.000 rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan biaya masuk sebesar 20% dikalikan 517.500.000 rupiah, dapatkan hasil 103.500.000 rupiah. Kemudian ada biaya masuk tambahan 10% dikali 517.500.000 rupiah, kita dapatkan hasil 51.750.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan dari shift yang sudah dikonversi ke rupiah, biaya masuk dan biaya masuk tambahan, hasilnya 672.750.000 rupiah yang merupakan nilai impor. Kemudian untuk menghitung pasal 22
yang dipungut jika memiliki API atau angka pengenal importir atau tanda pengenal sebagai importir. Jika memiliki API, maka perhitungannya 2,5% dikali dengan nilai impor. Jadi 2,5% dikali dengan Rp62.750.000, kita dapatkan hasil sebesar Rp16.818.750. Kemudian jika tidak memiliki API, maka perhitungannya menjadi 7,5% dikali nilai impor, yaitu 7,5% dikali Rp672.750.000 mendapatkan hasil Rp50.456.250. Baik, kemudian nomor 3. Kebetulan nomor 3 sama dengan nomor 5, jadi saya membaca soal sekali ini. Diketahui PT Riang menjual hasil produksinya kepada PT Gembira sebesar 825 juta. Itu sudah termasuk PPN sebesar 10%. Dan PT Riang ini memproduksi baja. Hitunglah PPh pasal 22 yang terutang. Perhitungannya, kita masukkan nilai yang termasuk PPN sebesar 825 juta. Kemudian ada dasar pengenaan pajaknya 100 per 110 dikali 825 juta, didapatkan hasil 750 juta. Kemudian untuk mendapatkan PPN yang dipungut 10% dari DPP di atas, dikurangi 825 juta dikurangi 750 juta menjadi 75 juta. Kemudian pajak penghasilan pasal 22, perhitungannya karena mereka memproduksi baja, jadi 0,3% dikali 750 juta sama dengan Rp2.250.000. Kemudian nomor 4, diketahui PT Jaya selalu membayar sewa kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan di dalam kota Yogyakarta sebesar 3 juta kepada Tuan Yadi yang mempunyai NPWP. Hitunglah PPh pasal 23 terutang. Nah, untuk menghitung ini tinggal dimasukkan rumusnya, yaitu perhitungannya tinggal tarif pajak penghasilan dikali nilai sewa. Jadi tarif di sini sebesar 2% dikali dengan 3 juta yang sudah diketahui, mendapatkan hasil Rp60.000. Sekian dan terima kasih.